Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winnie Isnaini Nur Latifah dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Bahasa Arab tingkat 1A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang evaluasi dalam pendidikan Islam. Evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation atau dari bahasa Arab imtihan yang berarti menilai atau penilaian. Evaluasi dapat diartikan sebagai sekumpulan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan dari seluruh rangkaian kegiatan pendidikan yang telah dilaksanakan. Adapun dasar dari evaluasi dapat dilihat dari Quran surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 34, yang mana Quran surat Al-Baqarah ini menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam, kemudian mengevaluasi Nabi Adam dan memerintahkannya untuk menyebutkan nama-nama benda di hadapan para malaikat. Kemudian hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hasibu qabla an tuhasabu, yang berarti evaluasilah diri kalian sebelum dievaluasi orang lain. Kemudian apa saja sasaran-sasaran dari evaluasi pendidikan Islam? Sasaran-sasarannya adalah meliputi 4 aspek. Yang pertama, sikap dan pengamalan terhadap hubungan diri dan masyarakat. Yang kedua, sikap dan pengamalan terhadap arti hubungan pribadinya dengan Tuhannya. Dan yang ketiga, sikap dan pengamalan terhadap kehidupannya dengan alam semesta. Dan yang terakhir, sikap dan pandangannya terhadap diri sendiri selaku hamba Allah dan selaku masyarakat serta selaku khalifah di bumi. Kemudian tujuan, apa tujuan dari evaluasi? Secara garis besar, tujuan evaluasi bertujuan untuk mengukur dan menilai apakah seluruh program dan aktivitas pendidikan yang telah dilaksanakan telah diamalkan dan aktivitas tersebut ke arah pencapaian. Kemudian tujuan tersebut digolongkan menjadi 2 bagian. Yang pertama, dimensi ketundukan atau vertikal, yang mana dimensi ketundukan atau vertikal ini dapat dilihat dari ketaatan seorang peserta didik dalam mengimplementasikan iman dan ilmu dalam pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, dimensi dialektikal atau horizontal, yaitu melibatkan peserta didik dengan lingkungannya, dengan akhlak kepada sesamanya. Atau kalau disimpulkan kembali, tujuan tersebut dibagi 2, yaitu bagaimana peserta didik dapat mengamalkan pendidikan Islam tersebut dengan hablum minallah yang baik dan hablum minannas yang baik. Kemudian yang terakhir, apa saja prinsip-prinsip dari evaluasi pendidikan Islam? Pertama, prinsip evaluasi pendidikan, yaitu yang pertama, valid. Evaluasi harus mengukur apa yang seharusnya diukur dengan menggunakan alat tes yang terpercaya dan sahih. Jadi, evaluasi bisa dilakukan dengan prinsip yang pertama, menggunakan alat ukur yang sahih atau terpercaya. Misal, evaluasi pendidikan yaitu valid, harus sesuai dengan sandaran Al-Quran dan hadis. Yang kedua, berorientasi kepada kompetensi. Maksudnya, suatu evaluasi harus memiliki pencapaian peserta didik yang meliputi seperangkat pengetahuan sikap, keterampilan, dan nilai yang tertanam dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Jadi, suatu evaluasi haruslah memiliki orientasi ke arah kompetensi yang bertujuan dari pendidikan tersebut ada kemajuan ke arah pencapaian yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga yaitu berkelanjutan. Maksudnya, evaluasi harus dilakukan secara terus-menerus yang bertujuan untuk mengetahui secara menyeluruh perkembangan dari peserta didik tersebut. Jadi, agar
pencapaian tersebut dapat dicapai dengan baik, maka evaluasinya harus dilakukan secara berulang. Mengapa? Karena ketaatan peserta didik bisa jadi menurun ataupun meningkat. Jika ingin mengetahui secara lebih dalam, maka harus dilakukan berulang-ulang agar bisa diketahui apakah perkembangan tersebut meningkat secara drastis atau bahkan mungkin tidak ada peningkatan sama sekali. Kemudian yang keempat, prinsip dari evaluasi adalah menyeluruh, yaitu evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengukur peserta didik dari segi keberhasilan mengamalkan pendidikan Islam yang mencakup 4 aspek, yaitu aspek diri dan Tuhan, aspek diri dan dirinya, aspek diri dan masyarakat, dan pandangan tentang diri sebagai makhluk Allah, kemudian sebagai masyarakat. Tujuan dari evaluasi tersebut yaitu untuk mengukur dan menilai keberhasilan masyarakat atau peserta didik dalam mengamalkan apa yang telah dipelajari dalam pendidikan Islam. Kemudian tujuan atau secara umum tujuan dari evaluasi pendidikan yaitu peserta didik diharapkan dapat mengamalkan pendidikan tersebut dengan dapat dilihat dari hablum minallah yang baik dan hablum minanas yang baik. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.